Jadi alat-alat itu semua dibuang, mereknya dijual dengan harga yang tinggi, itu bisa menjadi suatu investasi. Hai teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Kali ini kita akan membahas tentang investasi. Mana yang lebih menguntungkan, investasi di kekayaan intelektual atau di barang modal? Nah, langsung gak perlu banyak-banyak, kita langsung tanya ke Pak Michael. Gimana Pak Michael, kalau misalnya ada orang mau buka usaha baru, mana yang lebih menguntungkan? Invest di kekayaan intelektual atau di barang modal seperti mesin dan kendaraan? Kalau kita ngomong investasi antara kekayaan intelektual ya sama barang modal, mungkin tergantung ya, jawabannya selalu ya kayak biasanya kita depends ya, tergantung. Nah, tapi di sini saya coba kasih pertimbangan aja. Jadi kalau biasanya orang selalu awalnya itu fokusnya di alat-alat dan alat. Misalkan mau buat restoran gitu ya, mau buat restoran belinya kompor dan lain-lain, bikin tempatnya yang semenarik mungkin, lalu beli armada, maksudnya beli armada misalkan untuk delivery ya, misalkan nggak melalui ojol, dia ada delivery yang in-house. Nah, lalu tapi dia lupa bahwa namanya itu belum dilindungi. Kita kalau ngomong kekayaan intelektual untuk bisnis, itu yang utama kan merek ya biasanya, karena merek tuh definisinya adalah sesuatu daya pembeda bagi barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi memang kalau kita ngomong kekayaan intelektual kan macam-macam, ada hak cipta, ada paten, ada desain industri, ada merek, dan ada yang lain-lain juga ya. Tapi yang utama kalau untuk bisnis yang memang kaitannya erat dengan bisnis itu adalah merek. Nah, sekarang pertanyaannya, mending invest di mereknya dulu, jadi spend biaya untuk permohonan pendaftaran merek sampai mereknya dilindungi, atau bikin bisnis yang besar dulu supaya bisa jalan dulu ya istilahnya, yang mana duluan kan gitu. Nah, kalau kita ngomong secara short term, mungkin lebih baik merek itu kita checkingan dulu, itu yang paling penting. Jadi harus tahu bahwa mereknya itu bisa digunakan. Nah, setelah itu mau menjalankan yang lain dulu, mau generate omset dulu, nggak masalah. Tapi jangan lupa setelah itu diajukan permohonan pendaftarannya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong secara value, kekayaan intelektual ini nggak jarang bisa nilainya jadi lebih gede atau bahkan eksponensial sekali pertumbuhannya dibandingkan barang-barang modalnya itu tadi. Contohnya misalkan kayak kompor, kendaraan bermotor ya, biasanya kalau mungkin bikin bakery mungkin ada mesinnya. Nah, itu semua kan pasti ada depresiasinya ya. Kalau kita ngomong merek, itu bukan suatu expense, bukan suatu pengeluaran, tapi sifatnya investasi. Jadi kita di sini makanya namanya kan hak kekayaan intelektual atau intellectual property. Jadi nilainya bisa naik. Nah, tapi juga bisa turun ya, balik lagi namanya investasi. Tapi kita kalau dari pengalaman ya, klien-klien kita, dari kenalan juga, kalau mereknya sudah oke, walaupun bisnisnya itu suatu saat tutup ya, biasanya mereknya itu masih bisa dijual. Kita kalau ngomong satu bisnis ya, itu kan bisa misalkan diakhiri atau tutup, bangkrut itu karena berbagai hal ya. Bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Jadi misalkan manajemennya semua bagus, tapi ternyata karena kondisi pandemi kayak kemarin itu, lalu nggak bisa diteruskan. Atau memang kondisinya mestinya oke, tapi yang punya bisnis ini mungkin harus pindah ke luar negeri atau mau merit, jadi di stop bisnisnya. Nah, kan sayang ya kalau bisnis yang sudah punya reputasi yang bagus ini terus dibiarin. Kalau misalkan dengan merek yang sudah bagus, yang sudah punya nama, dan sudah of course harus terlindungi secara hukum, value-nya dijual bisa mahal. Jadi alat-alat itu semua dibuang, mereknya dijual dengan harga yang tinggi, itu bisa menjadi suatu investasi. Bahkan klien kita kemarin ada yang bisnisnya dijual, dia exit dengan menjual mereknya. Dan kalau dihitung-hitung ya, itu lumayan banget. Jadi biaya yang mereka habisin di awal untuk mempersiapkan brandnya ini sampai dilindungi, sampai akhirnya bisa exit dijual, itu nilainya ribuan kali. Sampai ribuan ya? Iya, peningkatannya ribuan kali. Dan bisa lebih mahal dari harga properti, bahkan lebih mahal dari harga rumah kemarin itu dijualnya. Dan juga Pak Michael, maintenance-nya untuk merek ini relatif low ya, karena barang itu kan bisa rusak, bahkan tanpa kita mau, tanpa kita sengaja bisa terjadi gitu. Betul. Kalau kita ngomong merek, biasanya sih banyak yang dibiarin aja ya, udah nggak apa-apa, pokoknya 10 tahun sekali harus diperpanjang gitu kan ya. Ya memang kita harus cek juga apa merek kita itu ditiru sama orang, ada orang yang bikin mirip dengan kita. Nah kalau memang kayak itu maintenance-nya dalam tanda kutip, ya kita harus tindak atau enforce perlindungan merek kita. Tapi kalau kita ngomongin barang modal, ya pasti kan butuh maintenance ya. Apalagi kalau digunakan memang kan pasti bisa rusak, bisa ada penurunan, bahkan kalau sudah
out of date harus kita ganti ya, kita harus rombak, kita ganti baru, lem biru gitu kan ya. Bahkan kalau misalnya beberapa tahun yang lalu tuh ada perusahaan jamu besar ya bangkrut tapi diselamatkan karena keberadaan mereknya ya Pak Mike. Betul. Kalau nggak salah itu ceritanya kan perusahaan jamu itu sudah pilot ya. Nah tapi kan karena mungkin nggak tahu faktornya karena apa ya pilotnya, tapi secara brand, secara mereknya ini kan masih oke, orang semua kenal dengan merek ini, sehingga value dari mereknya itu masih tinggi banget, sehingga perusahaan lain mau men-take over karena mereknya ini gitu. Jadi kalau kita ngomong mungkin secara mesin segala macam semuanya bisa di-replace kan ya, resep bisa di-replace, menu bisa di-replace, alat bisa di-replace, personel bisa di-replace, tapi mereknya kita nggak bisa replace. Tapi merek nggak bisa di-replace, betul sekali. Nah makanya teman-teman dari penjelasannya Pak Michael kita bisa mengerti kalau merek ini tuh sangat penting. Dan kebetulan pada 23 April 2022 hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore kita akan mengadakan workshop waktunya melek merek. Bahas apa aja nih Pak Michael? Nah jadi setelah sekian lama kita vakum dari mengadakan workshop ya, kita akhirnya mengadakan workshop lagi di bulan Ramadan ini dengan tema merek, khususnya bagi teman-teman yang mau memulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis ya, karena balik lagi merek ini penting sekali bagi bisnis kita. Jadi teman-teman bisa konsultasi, bisa diskusi dengan kita langsung, kita akan kasih semuanya dalam sesi ini. Lalu materinya ini seputar apa? Nah untuk materinya pertama kita akan belajar apa aja sih yang bisa dijadikan merek, apa aja yang bisa dilindungi dengan merek. Lalu kita akan belajar juga cara menentukan merek, karena banyak sekali pelaku usaha ini setelah membuat logo, menentukan mereknya ternyata tidak bisa digunakan, bahkan bisa juga menjadi suatu pelanggaran. Nah lalu kita akan belajar juga cara menelusuri merek, cara checking, strateginya bagaimana, apa aja yang harus dilakukan, cara pendaftarannya seperti apa, lalu bagaimana cara memonetisasi merek tersebut. Selain itu kita juga akan sharing kisah-kisah nyata ya, case-case nyata yang pernah kita alami atau yang ada di masyarakat, supaya teman-teman ini bisa belajar bagaimana agar pengalaman buruk dari orang-orang atau pelaku usaha ini tidak sampai terjadi ke bisnis kita. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk join, gampang banget caranya, tinggal klik link di bio kita atau ke description box di posternya kita. Oke, see you guys pada tanggal 23 April 2022 nanti. Bye-bye!